pertanyaan yang menarik dari Bapak Ebenezer dari Sekolah Bodhicitta. Bapak ini mohon pencerahan sehubungan dengan yang tadi dikatakan anak belajar itu jangan dipaksa dan sebagainya. Bagaimana menurut Bapak tentang keikutsertaan anak didik dalam kompetisi olimpiade dan sebagainya? Oke, nomor 1, kalau misalkan anak suka, silakan. Kalau anak suka, ya jangan dipaksa. Oke, itu yang pertama. Kedua, yang perlu diperhatikan juga adalah bukan hanya dia itu berkompetisi di olimpiade. Oke? Yang perlu ditanamkan adalah seperti tadi saya sudah jelaskan, dia berkompetisi dengan dirinya sendiri, menjadi orang yang lebih baik. Saya pernah mendapat cerita bahwa ada salah satu anak muda yang sempat menang olimpiade internasional. Ya, saya lupa matematika atau sains ya. Anak ini sangat cerdas. Tapi ternyata setelah kuliahnya macet, kemudian dia pulang ke Indonesia dan akhirnya sekarang ini lebih memilih menyendiri, tidak mau bergaul sama orang tua, juga tidak mau dekat dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa teman-teman? Mengembang kecerdasan pada aspek kognisi ini penting, ya. Tapi kita harus balance. Ya. Kalau misalkan anak ini secara emosi dia bagus dan berkembang, ini bekal yang jauh lebih berharga bagi anak ini. Seperti itu. Oke. Dan ini satu pertanyaan yang sangat menarik ini dari Christopher Silalahi. Saya katakan menarik ini karena fenomenanya sekarang orang bisa cari duit dari main. Jadi pertanyaan dari Pak Christopher ini, Pak, kalau anak cerdas pada game elektronik atau online, bagaimana menurut pandangan Bapak? Kalau anak pintar main game ya, kalau saya sih, kalau memang ini anaknya memang sangat pintar main game, kenapa nggak didorong jadi gamer profesional sekalian? Itu di Amerika itu, game Dota atau apa itu hadiahnya puluhan juta dolar itu. Atau kenapa nggak kita arahkan anak ini untuk menjadi orang yang membuat game? Oke? Itu menjadi sebuah lahan untuk bisa berkarya dan juga menghasilkan uang. Ya, jadi jangan salahkan kalau anak hanya gini loh. Kebanyakan orang tua kalau melihat anak main game langsung, wah ini anak nggak boleh ini jelek. Oh tidak. Kalau memang dia suka, arahkan dia. Ada kenalan saya yang anaknya juga hobi main game luar biasa. Sama orang tuanya difasilitasi, kemudian didorong. Nah, kalau kamu mau, kamu kuliah jurusan entah apalah, programmer atau apa, untuk juga bisa kamu bikin game ini. Kamu bisa jual ini. Ya. Dan apa yang terjadi? Anaknya akhirnya belajar bagaimana cara membuat game. Keren nggak itu? Jadi bukan sesuatu jelek, kecuali kalau anak itu main game tidak terarah, sampai lupa tidur, lupa makan, nah ini nggak boleh. Ya, tapi selama anaknya itu menikmati, hidupnya masih normal, dan ini yang biasa orang tua cari saya, Pak Adi tolong dong anak saya diberhentiin itu hobi main gamenya. Saya bilang kenapa? Karena dia, saya takut ini mengganggu pelajarannya. Saya tanya anaknya, kamu pelajarannya bagus enggak? Bagus om, terus gini aja deh. Om bantu kamu mau nggak apa? Pelajaranmu om gejot, om ini kasih masukan sugesti ke pikiran bawah sadarmu mau. Supaya kamu belajarnya cepat, nilaimu bagus, kemudian setelah itu kamu punya banyak waktu main game, mau nggak? Wah anaknya langsung mau tuh. Dan yang terjadi adalah nilainya meningkat 2 minggu kemudian mamanya cari saya lagi. Gimana nih Pak Adi, anak saya tetap tidak berhenti main game. Lah ibu kan komplainnya adalah anak main game takut nilainya terpengaruh. Sekarang nilainya bagus nggak? Bagus, ya sudah jangan komplain, saya bilang. Anak juga punya inilah, me time lah. Oh gitu ya Pak, iya tapi saya mau berhenti main game. Nggak bisa, saya bilang. Saya nggak akan lakukan itu. Walaupun ada yang bayar terapinya, saya nggak akan lakukan itu, saya bilang. Jadi game itu bagian dari hiburannya anak-anak ya Pak ya? Ya. Orang tua juga. Yang perlu diperhatikan adalah gamenya itu jangan sampai game yang sifatnya itu penuh kekerasan. Game tusuk, bunuh, tembak, cincang lah, itu jangan. Karena itu akan masuk ke bawah sadar anak.
cari game yang lain lah. Oke? Juga jawaban ya buat Pak Christopher. Dan ini ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan, ini permintaan. Minta saran bagi orang tua yang saat ini harus menjadi guru bagi anak-anak karena adanya pendidikan jarak jauh ini atau belajar dari rumah. Jadi ini banyak juga orang tua yang darahnya tinggi sekarang karena harus jadi guru. Jadi begini teman-teman, dengan teman-teman sekarang di rumah mau tidak mau harus mengajar anak, ya teman-teman sekarang kan tahu nih bahwa menjadi guru ini tidak mudah, ya. Malah ada nih di antara anak-anak tuh mereka saling chat atau saling telepon. Dia bilang gimana? Wah ternyata lebih enak belajar di sekolah. Kenapa? Karena guru di rumah lebih galak daripada yang di sekolah. Nah, jadi teman-teman saran saya ginilah, dampingi anak belajar sebisanya saja. Oke? Saya terus terang bingung ya, kenapa di Indonesia ini kita tuh fokusnya hanya pada pelajaran tuh. Saya sendiri nggak ngerti. Saya ada baca di luar negeri itu anak-anak tidak pernah dikasih PR. Jadi pada saat sekolah ini kena masalah COVID ini, sekolah kan tidak bisa lagi lanjut. Akhirnya kan libur nih. Anak-anak diberi tugas untuk apa? Berbuat kebaikan. Dan orang tua diminta memantau. Ya, jadi misalkan anak-anak ini misalkan mengunjungi neneknya dan kemudian melakukan sesuatu hal yang baik untuk neneknya atau untuk tetangganya atau apalah. Kegiatan-kegiatan positif ini jauh lebih berharga daripada sekedar harus belajar dari rumah online mengerjakan tugas. Seperti itu. Ya, jadi temani anak-anak semampunya Anda Ibu. Kalau bisa lebih baik gunakan waktu yang dari rumah ini untuk apa? Diskusi sama anak, ya, melakukan mungkin masak sama anak, bersih-bersih rumah sama anak. Intinya adalah apa? Ada kebersamaan. Ini jauh lebih penting. Bangun relasi. Ya, dan saya tahu ibu-ibu sekarang ini setelah sekitar 2 bulan lebih di rumah menjaga anak ini, sudah terjadi ini, Bu Mina, terjadi kedekatan emosi dengan anak-anak mereka. Karena banyak menghubungi saya. Kalau dekat sama anaknya, emosi aja bawaannya begitu. Itu kedekatan emosi namanya. Emosi yang dekat ya. Dan ini ada pertanyaan juga ini di YouTube ya. Jadi kita ini pertanyaannya ada di YouTube, dari Zoom. Ini sama-sama bagus. Jadi saya agak harus benar-benar memilah. Ini di YouTube ada satu pertanyaan, bagaimana tentang orang tua yang mengajari anaknya memukul kembali anak yang memukul anaknya. Oke, ini hal yang cukup serius ya. Saran saya begini, memukul kembali anak ini kan hanyalah salah satu cara untuk mempertahankan diri, benar nggak? Jadi ini saya cerita pengalaman saya saja ya. Ada orang tua yang terlalu khawatir atau cemas dengan anaknya. Jadi kalau misalkan anak ini diganggu temennya, wah ini langsung orang tua, terutama mamanya nih, ini pengalaman ini, itu ke sekolah nih, melabrak si gurunya lah, katanya nggak bisa menjaga anaknya lah, atau dia tungguin itu si anak yang mengganggu anaknya dia, kemudian dia marahin di sekolah. Ini nggak bijak. Anak kami dulu pada saat masih kecil ya, yang besar dulu sekolah di sekolah lain, karena dia kelas 3, kami baru mendirikan Anugerah Pekerti. Jadi dia sekolah di sekolah yang lain. Nah, di kelas 2 SD saya ingat sekali anak yang besar itu, pulang itu ini, sikunya ini berdarah nih. Saya bilang, kenapa nak? Didorong teman. Terus, ya sudah dikasih obat, dulu dada betadine, dulu pakai mercurochrome, obat merah itu ya. Terus, temanmu gimana? Ya sudah dimarahin guru, saya sudah lapor guru. Oke bagus, saya bilang. Nah, terus saya bilang begini, kalau besok kamu mau didorong lagi, kamu harus berani bilang stop. Kamu harus berani menahan dia, tapi tidak perlu pukul. Kalau misalkan dia tetap mau dorong, kamu segera lapor guru. Biar guru yang selesaikan ini. Ya. Jadi saya tidak merekomendasikan apabila teman mukul langsung pukul balik, itu tidak. Karena apa? Artinya kita tidak memberikan anak alternatif solusi dari masalah yang dia hadapi begitu. Jangan-jangan nanti kalau setelah besar
dimarahi bos, hantam bosnya langsung. Pecat kalau kayak begitu. Jadi kita perlu memberikan anak solusi. Oke, nak, kalau kamu diganggu begini, kan ada kadarnya nih gangguan ini. Kalau seperti ini yang kamu lakukan. Kalau seperti ini yang kamu lakukan. Kalau sudah sampai ke taraf ini, nah barulah kamu boleh melakukan ini, misalkan seperti itu. Jadi kita memberikan dia alternatif solusi. Tidak hanya satu, tapi beberapa. Oke? Baik, pada level di mana ketika dibutuhkan dia juga harus bisa membela diri. Ya, kalau sampai terpaksa maka dia perlu membela diri. Dan saya ingat sekali pada saat anak kami SMP, anak yang besar ya, sekolah lain itu, karena dia diajak oleh teman-temannya untuk membuli guru baru, ya SMP, anak kami cerita dan anak kami nggak mau. Akibatnya apa? Oleh geng ini dia tuh dibully. Waduh, kasihan sekali. Jadi saya bilang sama anak kami, ya sama, saya mengajarkan strategi untuk mengatasinya, lapor ke guru BK-nya, lapor ke kepala sekolahnya, wali kelasnya terutama ya. Dan kami bantu dia. Saya bilang, akan tetapi, apabila misalkan sampai temanmu ini sudah main sentuh badan, entah pukul, maka saat itu kamu boleh membela diri kamu. Dan saya ajarkan dia bagaimana cara melakukannya. Tapi dengan cara yang aman, tidak melukai temannya. Bisa membuat temannya takut, tapi tidak melukai temannya. So, diberikan opsi-opsi itu. Oke, terima kasih Pak. Dan ini ada dari seorang guru, saya yakin di guru yang baik, bertanya, sebagai seorang pendidik, bagaimana kiat memotivasi anak-anak yang dari keluarga yang latar belakangnya kurang harmonis. Sebab anak-anak tersebut sering kurang bersemangat dan kurang percaya diri. Oke, ini saya sering jumpai ya. Jadi apa yang terjadi di rumah itu akan berimbas pada anak itu pasti, ya. Nah, kita sebagai guru di sekolah bisa memberikan kasih kepada anak ini. Ada pengalaman teman-teman, saya cerita murid di sekolah kami. Anak ini mulai kecil ya, mulai masuk SD kelas 1, anak ini mulai SD kelas 1 sampai SMP dia tamat dari Anugerah Pekerti ya. Anak ini mulai kecil, orang tuanya sudah pisah. Ya, jadi masih muda sama-sama papa mamanya dan mereka pisah. Dan kami tahu kalau anak ini ke sekolah, anak laki ini kalau dia ke sekolah rapi, bersih, wangi, oh berarti dia malam tidur di tempat mamanya. Tapi kalau dia bangun pagi-pagi rambutnya nggak terurus dengan baik, bajunya nggak rapi, dia pasti tidur di tempat papanya. Jadi seperti itu. Nah, ini anak terus terang itu kan butuh kasih sayang, benar nggak? Dia tidak mendapatkan dalam porsi yang cukup dari orang tuanya, tetapi guru-guru di sekolah kami itu mengerti psikologi anak-anak dan memberikan ini pada anak ini. Anak ini diberikan cinta, diberikan kasih, diberikan pujian, diberikan rasa percaya, kemudian anak ini dibangun. Teman-teman, anak ini sampai SMP selesai, anak ini perkembangannya baik. Kita lakukan terbaik yang kita bisa berikan pada anak ini di sekolah. Urusan di rumah kita nggak bisa masuk, karena ini masalah domestik orang tua. Dan orang tua kalau sekolah mau melakukan, ini yang saya lakukan dulu ya. Kalau kita tahu orang tua seperti ini punya masalah, dan kalau sekolah punya guru BK atau konselor yang punya kemampuan melakukan konseling pernikahan, bisa minta kedua orang tua datang ke sekolah untuk duduk sama-sama dan coba dicarikan solusi. Mungkin mereka butuh, ya. Tapi kalau mereka nggak mau, ya nggak bisa apa-apa. Kita lakukan saja yang terbaik yang kita bisa lakukan. Tapi at least dengan kita memberikan cinta pada anak ini berkembang sangat baik. Ini kepada Bapak atau Ibu Jovini ya, saya yakin setelah ini Anda dapat melakukan hal yang sangat positif dengan anak dia. Mungkin sekedar ini ada beberapa sekolah-sekolah tertentu yang karena lokasinya ada di daerah pinggiran dengan latar belakang ekonomi yang kurang memadai, sehingga banyak guru-guru yang hadir di sini nih yang mungkin juga membutuhkan jawaban pada hari ini. Jawabannya pasti sangat berguna bagi mereka. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikut, ini dari
eh, seorang ibu yang bernama Yea. Yea bertanya bagaimana caranya menghadapi anak usia 3 tahun yang apabila tidak mendapatkan hal yang tidak diinginkannya langsung berkalinya dan Oke, Bu Mina bisa minta tolong diulang itu pertanyaan karena tadi suara Bu Mina agak putus-putus. Oke. Dari Yea Chan, selamat malam Pak Adi. Bagaimana bijaknya menghadapi anak usia 3 tahun yang berteriak ketika tidak mendapatkan hal yang diinginkannya atau ada yang mengganggunya? Tantrum. Oh, oke. Jadi begini, anak ini kan orang mengatakan bahwa anak ini lahir dia seperti kertas putih yang kosong. Saya beritahu itu analogi yang tidak lengkap. Ya, anak lahir sebagai sebuah media. Dia bisa sebagai kertas putih yang kosong, dia bisa sebagai kaca, dia bisa sebagai kain, dia sebagai tembok, dia bisa sebagai apapun. Intinya adalah dengan media ini kita kembali membentuk diri anak. Oke, cara kita menulis di kertas dengan di tembok, dengan di kaca, dengan di kain itu jelas beda tekniknya, benar nggak? Nah, kita membentuk anak lewat 2 hal, pembiasaan atau pembiaran. Kalau anak dia suka teriak-teriak untuk mendapatkan hal yang dia inginkan, berarti mulai kecil dia dibiarkan seperti itu atau dibiasakan seperti itu. Kita sebagai orang tua perlu tegas. Saya sangat rekomendasi Anda teman-teman ya untuk coba nonton di YouTube serial ini Dog Whisperer, di mana Cesar Milan itu cerita melakukan dia membantu anjing-anjing yang problem. Cara dia mendidik anjing-anjing yang problem, yang tadinya baik akhirnya jadi problem karena salah asuh oleh pemiliknya, itu sama persis dengan apa yang bisa kita lakukan pada anak kecil. Persis sama. Ya, jadi harus ada disiplin, harus ada aturan di rumah, aturan itu harus konsisten dan seterusnya. Nah, kalau anak mulai kecil dia biasakan teriak sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu dia teriak. Kalau kita sudah sepakat untuk tidak memberikan itu pada dia mau teriak sampai muntah pun tidak boleh diberi. Orang tua harus konsisten. Nanti anak akan belajar, oh berarti strategi yang ini nggak berhasil. Anak ini pintar loh. Sekali strateginya berhasil, dia catat di bawah sadar ya, cara ini cespleng loh. Kalau nangis gini, mama papa pasti kalah. Makanya kalau ke mall, Anda lihat banyak anak nangis di mall itu kelihatan tuh, orang tuanya nggak bisa didik tuh. Ya, jadi kita perlu membiasakan anak. Kalau papanya sudah bilang tidak, maka mamanya harus sepakat bilang tidak. Kalau mamanya bilang tidak, papanya sepakat bilang tidak. Jangan papa bilang ya, mama bilang tidak, mama bilang ya, papa bilang tidak. Akibatnya apa? Atau gini, papa mama bilang tidak, engkong mbaknya, kakek neneknya bilang ya. Itu paling cilaka itu. Akibatnya di rumah ini tidak ada hukum yang jelas. Jadi anak akan mencari orang yang paling menguntungkan dirinya dia. Oke? Nah, jadi kalau anak suka teriak-teriak, orang tua harus tegas sekarang. Bilang sama dia, kamu kalau mau minta, kamu bicara baik-baik. Iya Pak, Ma, mau minta es krim, misalkan lagi batuk. Mau minta es krim? Tidak, kamu lagi batuk. Nah, kalau kamu lagi batuk pilek begini, kalau kamu makan es krim, dijelaskan ya, jangan cuma dilarang. Kalau kamu makan es krim, besar kemungkinannya batukmu makin parah, pilekmu makin parah. Supaya kamu cepat sembuh, kamu tidak boleh es krimnya sekarang. Nanti kalau sudah sembuh, papa atau mama belikan kamu es krim yang kamu mau. Enggak, aku mintanya sekarang. Nah, di sini mulai terjadi adu otoritas antara anak dengan orang tua. Siapa yang lebih kuat ini? Ya? Kalau papa mamanya sepakat tidak mau kasih, biar anak nangis, guling-guling sampai muntah, tetap tidak kasih. Biasanya orang tua akhirnya mulai luluh. Aduh kasihan ya. Ya sudahlah, kali ini sajalah kita ngalah. Sekali ngalah, anak bilang, oh, lain kali gue pakai cara ini kena kalian. Habislah kita. Oke? Jadi itu perlu diperhatikan itu. Ibaratnya buntutnya dipegang ya Pak. Ya, hati-hati ini ya. Ya. Terus ini ada pertanyaan ini dari seorang bapak
mengajari anak berbahasa asing, tadi kan Bapak bilang sebaiknya ketika masih kecil bahasa ibu saja. Usia berapa sebaiknya dapat diajarkan berbahasa asing? Pertanyaan bagus, Pak. Anak mulai kecil diajari bahasa ibu dengan benar. Anak mulai kecil distimulasi bahasa asing. Dua hal yang berbeda. Mengajar dan menstimulasi dua hal yang berbeda, Pak. Mengajar ada kewajiban untuk bisa. Stimulasi tidak ada kewajiban. Yang penting anak mengalami proses belajarnya. Jadi kalau anak masih kecil di rumah, ya sudah pakai bahasa Indonesia, diajak bicara, dan tolong ya pakai bahasa Indonesia yang baik. Jangan lulu, gue, atau itu guguk, itu meong. Nggak bisa. Kasih tahu itu anjing, itu tikus, itu kucing. Ya pakai bahasa yang bagus. Nah, stimulasi maksudnya apa? Anak itu boleh distimulasi. Dia mendapat dalam tanda kutip ya pelajaran bahasa asing. Oke, itu silakan. Mau pakai bahasa Inggris, belajar nyanyi kah, ya? Atau anak itu dengar siaran TV bahasa Inggris, silakan. Tapi tidak ada keharusan dia bisa. Yang penting dia distimulasi dulu. Masuk informasinya. Nah, satu bahasa yang harus dipegang betul bahwa anak ini bisa, yaitu bahasa Indonesia. Saya pernah nih, anak kami ya kan, waktu SMA kan sekolah di sekolah internasional di Surabaya ya. Jadi sekolah dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Anak kami mulai SD, SMP itu semuanya pakai bahasa di sekolah yang bahasa pengantar bahasa Indonesia. Oke, mereka masuk di sekolah yang pakai bahasa pengantar bahasa Inggris. Tapi ingat, selama mereka SD sampai SMP, saya meleskan mereka ke tempat kursus yang bahasa Inggris yang sangat baik. Jadi mereka mendapatkan proses belajar yang sangat bagus dalam bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesia sangat-sangat fasih. 3 putri kami ini. Pada saat masuk sekolah internasional nggak ada masalah. 3 lulus sebagai lulusan terbaik. Angkatannya mereka. Ya, yang besar bahkan pada saat tes TOEFL kapan hari itu 627. Oke? Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Ada temannya anak kami yang mulai kecil itu disekolahkan di sekolah bahasa Inggris, SD, playgroup TK, SD, SMP, SMA. Waktu SMA tidak bisa membedakan arti antara gembel dan gombal. Mati nggak? Ini real story ini. Gembel dan gombal itu nggak ngerti. Jadi anak kami ketawa ngakak. Gembel dan gombal nggak ngerti bedanya. Itu bahasa Indonesia loh padahal. Satu contoh ya. Ada kapan hari staf saya tuh menulis surat. Ya, menulis surat kepada orang tua murid ya berapa tahun yang lalu. Di situ dia menulis gini, saya bilang Anda tulis nanti saya akan melakukan editing atau penyuntingan. Jadi dia tulis, oke, semua orang tua diharapkan terlibat dalam kegiatan ini. Saya bilang saya tidak setuju Anda menulis kata terlibat di sini. Pemilihan katanya kurang presisi. Anda tulis turut berpartisipasi. Terlibat itu kesannya seperti melakukan sebuah tindakan kejahatan, saya bilang. Itu hal yang sangat kecil loh. Nah, ini butuh kecerdasan linguistik. Ada lagi yang begini, orang coba lihat ini satu contoh. Ada seorang ibu yang dengan suaminya konsultasi ke saya di ruang praktek saya, cerita mengenai anak mereka. Dan ibu ini bilang begini, aduh Pak Adi minta ampun, kenapa Bu? Anak kita ini nakalnya, dikasih tau nggak mau denger. Kalau nangis minta sesuatu tuh harus dapat, kalau nggak dikasih teriak-teriak. Bagaimana caranya Pak Adi untuk bisa membantu anak kita ini Pak? Saya kan nggak nyaman dengar kalimat begini. Akhirnya saya bilang sama suaminya si ibu ini, Pak mohon maaf ya, saya mau luruskan satu hal biar tiada dusta di antara kita. Kenapa Pak? Dari tadi istri Anda bilang anak kita Pak. Anak kita berarti saya punya saham di dalamnya, saya bilang. Mestinya apa? Anak kami sama kita tuh beda, saya bilang. Benar juga katanya. Nah lihat itu hal-hal yang kecil loh. Kalau dibilang anak kita, saya yakan nanti saya dituduh melakukan hal yang nggak benar ini. Seperti itu Bu Mina kurang lebihnya. Kita sekarang ini sudah jam 9 Pak, tapi pertanyaan masih ada beberapa yang bagus. Saya mungkin akan ambil 3 pertanyaan terakhir, diizinkan Pak? Silakan. Oke, dari Pak Tarmiji ini menyambung pertanyaan tentang kecerdasan bermain game itu loh ya. Beliau berkata bahwa
sekarang nih kebanyakan game itu cenderung ada tindak kekerasan seperti penembakan, dan tanpa sadar banyak pemain game yang bicaranya toksik. Misalnya di game ML, PUBG, dan lain-lain. Sehingga secara garis besar bagi orang yang sudah dewasa itu tidak menjadi masalah, malah kedekatan emosi terjalin antara satu gamer dengan yang lainnya. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Anda dengan bocil-bocil yang sudah terpengaruh dengan perkataan-perkataan toksik di dalam permainan game tersebut? Apa langkah bijak yang kita lakukan agar bisa menstimulus bikin mereka arahnya kembali ke hal yang positif? Oke, jadi intinya begini, pada saat kita bermain game, itu kita berada dalam kondisi trans, dalam kondisi hipnosis sebenarnya. Kita akan fokus nih, fokus. Saat pikiran sadar kita fokus pada satu objek, kemudian ada suara, ada kalimat atau apapun, itu langsung masuk ke bawah sadar kita tanpa bisa kita filter. Ini tidak baik. Ya. Mau orang dewasa, mau anak-anak, ini tidak baik. Ini kalau dia sudah masuk ke bawah sadar dan dia bekerja, ini akan sangat negatif bagi kita. Saya tetap tidak setuju apabila anak-anak itu main game yang seperti itu. Ya, betul dia ada kedekatan secara emosi, mungkin misalkan main game online dengan papanya kan mungkin ya, atau dengan temennya. Tapi kalau mainnya itu main perang-perangan, main bunuh atau dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat yang sifatnya negatif, bagi saya ini lebih baik dihindari. Karena apa? Kenikmatan main gamenya sebentar. Datanya kalau sudah masuk ke bawah sadar, data ini akan terus ada sepanjang hidupnya sampai data ini secara sadar digantikan dengan data baru. Itu yang saya bisa sarankan. Jika sudah terlanjur ada datanya itu, maka kita harus orang tua harus menggunakan strategi untuk mengganti data tersebut ya Pak. Ya, dia harus berhenti main game, dia harus berhenti. Dan biasanya gini loh, anak itu main game tuh seringkali saya temukan dari ruang praktek, anak main game tuh karena mereka kesepian. Mereka kesepian, mereka nggak ada teman, akhirnya apa? Mainlah game. Dan gamenya pun biasanya game yang online dan rame-rame sama temennya. Sehingga apa? Ada rasanya kayak satu geng, kebersamaan begitu kan. Kemudian juga apa? Ada pujian di situ. Kalau dia menang, wah skornya tinggi kan begitu. Ini sesuatu yang tidak real. Kenapa? Dia mendapat pujian untuk sesuatu yang bukan di dunia nyata. Ya. Jadi akibatnya apa? Tidak baik. Intinya adalah sebaiknya orang tua memberikan waktu, ajak ngobrol, ya. Misalkan pergi renang bareng kah, nge-gym bersama kah, atau apalah. Tapi jangan game lah. Saya ingat pada saat anak-anak kami masih kecil, saya tidak mengizinkan anak-anak main game. Dulu kan masih pakai ini apa Nintendo, terus Game Watch seperti gitu, apa NDS itu. Saya tidak izinkan. Saya menginstal sebuah game di dalam lab komputernya kami, itu game ini Dora sama Baby Bola. Apa Bobby Bola? Bobby Bola. Nah, ya, yang anak-anak yang milenial nggak tahu siapa Bobby Bola kan? Nah, saya menginstal game itu. Jadi saya sengaja tidak menginstal game yang sulit-sulit, yang aneh-aneh, yang berisi kekerasan pada anak, karena saya tahu itu membentuk mereka secara tidak baik. Ini ada satu pertanyaan begini, malah Pak, bagaimana caranya menghadapi anak yang memiliki sikap berbeda ketika dia berada di rumah dengan ketika dia di sekolah? Kalau di sekolah sikapnya bagus, sedangkan di rumah sikapnya bertolak belakang, atau sebaliknya. Oke, ini hal yang sederhana sebenarnya kalau kita memahami cara kerja pikiran, ya. Manusia bukan entitas tunggal. Kita ini bukan satu orang. Di dalam kita ini ada banyak bagian diri. Nah, pada saat di rumah, anak menunjukkan satu perilaku yang berbeda dengan di sekolah. Artinya waktu dia di rumah, bagian diri, saya menyebutnya ego personality, ini berbeda dengan yang aktif di sekolah. Ada anak yang di rumah cerewet, di sekolah dia diam. Ada anak yang di rumah diam, di sekolah dia cerewet. Ya, artinya apa? Ada dua bagian diri yang aktif di dua waktu yang berbeda, di dua situasi yang berbeda. Tinggal kita sekarang cari. Kalau misalkan anak di rumahnya baik, di sekolahnya dia takut,
misalkan tidak berani bicara, berarti besar kemungkinan pernah terjadi sesuatu dulu pada saat dia di sekolah, dan ini membuat dia tidak nyaman untuk berinteraksi dengan orang-orang di sana. Sebaliknya, kalau di sekolah dia ceria, dia happy, tapi di rumah kok dia diem, berarti kita harus cari, di rumah pernah terjadi apa? Anak mengalami trauma atau situasi yang membuat dia tidak nyaman untuk bisa berinteraksi dengan anggota keluarga. Ini kita butuh bereskan. Seperti itu, Bu Mina. Oke, dan ini akan menjadi pertanyaan penutup tentang yang tadi Bapak singgung tentang rasa bagaimana mengatasi anak yang sangat penakut usianya 6 tahun. Oke, harus dilihat dulu anak ini takutnya takut apa. Oke. Ya, mau takut matematika, takut guru, takut kucing atau apapun itu. Tapi ingat ya teman-teman ya, setiap anak lahir dia hanya membawa 2 rasa takut. Takut suara keras sama takut jatuh. Ini adalah takut yang built-in yang kita bawa waktu kita lahir. Takut-takut yang lain semuanya adalah takut yang dipelajari. Mau takut tikus, takut kecoa, takut gelap, takut matematika, takut guru, takut apapun. Itu semua takut yang dipelajari dalam proses dia bertumbuh dan berkembang. Nah sekarang, dan takut adalah emosi. Emosi bisa dihilangkan dengan teknik. Sudah saya jelaskan tadi, Bapak atau Ibu bisa melakukan hypnosleep. Nanti nonton YouTube saya, ada teknik hypnosleep, ada 2 segmen. Dengar baik-baik segmen pertama sama segmen kedua. Kemudian Anda bisa nanti di akhir segmen kedua itu ada, saya akan memberitahu alamat atau situs yang bisa Anda kunjungi untuk mendownload banyak 20 skrip sugesti yang bisa Anda gunakan. Ya, itu contoh-contoh yang sangat bagus. Kedua, Anda bisa menggunakan teknik Hypno EFT, Anda bisa download di adwgunawan.com/download, itu ada, itu free bagi Anda. Yang ketiga, Anda bisa mempelajari The Heart Technique, dan The Heart Technique ini bisa Anda pakai untuk membantu anak ini menghilangkan rasa takut. Bila segala cara sudah dicoba dan Anda belum bisa membantu anak Anda, maka pada saat itulah Anda butuh bantuan profesional. Ya, seperti saran saya, Anda bisa ke psikolog klinis, Anda bisa ke hipnoterapis klinis untuk bisa membantu anak ini. Dan ini hal yang sangat mudah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan kepada kita. Mungkin untuk penutup Pak untuk menyampaikan kata-kata penutup buat kita semua. Oke, jadi begini teman-teman, setiap anak kita ini anak yang lahir dengan potensi yang luar biasa. Setiap anak cerdas, setiap anak berharga. Oke, kita orang tua harus bisa membantu anak mengembangkan hal-hal yang menjadi keunggulannya dia, keunikannya dia. Ingat baik-baik, bantu anak untuk menjadi kuat di bidang, di aspek yang memang adalah kekuatannya. Jangan paksa anak untuk kuat di aspek yang bukan kekuatannya dia. Kalau anak kita kuatnya di musik, kita bantu dia genjot musiknya, biar dia berkembang. Kalau dia, jangan paksa dia kuat di matematika. Kalau anak kita kuatnya itu di matematika dan dia tidak begitu suka olahraganya, ya kita kembangkan kemampuan matematika. Kalau dia kuatnya tuh di bidang desain, visual spasial, itu yang kita kembangkan. Jangan memaksa anak sekali lagi untuk kuat di bidang yang bukan kekuatannya. Ini akan membuat anak menderita. Cari kekuatan anak di mana, fokus di sana, bantu dia, dan kita akan bisa melihat anak ini bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan cakap. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Adi W. Gunawan atas sharing malam ini. Saya juga mewakili panitia semua, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin sudah bertanya tadi, tapi karena waktu tidak semua pertanyaannya dapat kami sampaikan ke Pak Adi untuk dijawab. Tentunya kita berharap ada sesi-sesi berikut dan Pak Adi masih berkenan untuk berbagi dengan kita. Ini semuanya dari Sabang sampai Merauke ada, dari Aceh sampai Jayapura ada. Saya mengajak Anda semua untuk semuanya menghidupkan kamera dan kita semua memberikan
tepuk tangan kepada Pak Adi, tapi caranya beda. Caranya saya mau mengajak Anda memberikan tepuk tangan dengan cara orang tuli bertepuk tangan, yaitu begini. Jadi kita semuanya hidupkan kamera, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada Pak Adi dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Semuanya berikan tepuk tangan kepada Pak Adi atas malam yang luar biasa ini. Terima kasih banyak Pak Adi atas waktunya, dan saya juga serahkan kembali forum ini kepada Ibu Lisnia Sari, Kaprodi dari STAB Bodi Dharma. Silakan.